Halo anak-anak semuanya, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik. Anak-anak gimana kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat saja ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang doa syukur. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama Ibu Yuliana Nara Redit. Kalian bisa panggil Bu Redit. Sebelumnya, minggu lalu kita sudah membahas tentang doa pujian ya bersama dengan Bu Marni. Sekarang dengan Bu Redit kita membahas tentang doa syukur. Kita ambil sikap doa yang baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua anugerah-Mu. Engkau memberi kami ayah dan ibu yang baik. Engkau memberi kami guru yang baik. Engkau memberi kami teman yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk, sebelumnya kita nyanyi dulu. Boleh sambil joget sama mama papa, atau kalian bisa duduk aja boleh. Kalian pasti tahu lagunya ini judulnya Terima Kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, oh terima kasih 1000, pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Nah, seru kan lagunya? Gimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu ini? Nah, kalimatnya di lagu tadi mengungkapkan rasa syukur ya, kita sudah diberi matahari, diberi nafas kehidupan, diberi berkat kebaikan yang banyak banget oleh Tuhan. Maka kita jangan lupa untuk berterima kasih. Nah, kenapa sih kita harus berterima kasih pada Tuhan? Tadi sudah dijawab ya. Mungkin kalian bisa merasakan sendiri kenapa kita harus berterima kasih pada Tuhan. Karena kita masih bisa sekolah, masih bisa makan, masih bisa bergerak, bernapas. Nah, itu semua berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan, maka kita harus berterima kasih. Dan bagaimana cara kita berterima kasih pada Tuhan? Nah, salah satunya dengan berdoa. Nih ya, kalian bisa makan enak. Kalian sakit, terus kalian sembuh, itu berkat pertolongan Tuhan. Kalian bisa bersekolah, itu karena Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kalian sehingga kalian masih bisa sekolah sampai saat ini. Sekarang kita akan mendengarkan kisah kelinci yang tidak tahu berterima kasih. Pada pagi hari, ada seekor kelinci yang sedang bermain-main di kebun kopi. Tiba-tiba, datanglah seekor serigala yang sedang mencari mangsa. Serigala itu melihat seekor kelinci yang gemuk dan segera mengejarnya. Kelinci sangat ketakutan, dan ia mencari tempat berlindung. Pohon kopi merasa kasihan melihat kelinci dikejar oleh serigala yang lapar. Maka pohon kopi memberikan tempat berlindung bagi kelinci di balik dirinya yang rimbun. Serigala terus mencari kelinci, tapi tidak dapat menemukannya karena terlindung oleh rimbunnya daun-daun pohon kopi. Tapi kelinci merasa lapar dan ia mulai memakan daun-daun pohon kopi.
Pohon kopi mengingatkan kelinci supaya jangan memakan daun-daun tempat persembunyiannya. Tetapi kelinci tidak mau mendengar nasihat dari pohon kopi. Ia makan terus daun-daun itu sampai habis. Setelah daunnya habis dimakan, maka kelinci terlihat oleh serigala dan ia langsung menerkamnya. Sehingga kelinci itu mati dimakan oleh serigala. Wah, serem banget ya ceritanya. Nah, dari kisah tersebut, apa sih yang bisa kita pelajari? Nah, yang pertama, kita jangan sampai menjadi seperti kelinci yang tidak tahu berterima kasih pada orang yang telah berbuat baik. Nah, tadi pohon kopi sudah memberikan tempat perlindungan, tetapi kelinci malah memakannya. Nah, terutama pada Tuhan yang begitu mencintai manusia, kita jangan lupa untuk berterima kasih. Dan Tuhan itu sudah memberikan ciptaannya untuk manusia, memberikan hewan, memberikan tumbuhan, memberikan alam kekayaan. Nah, kita jangan lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Itu semua diciptakan Tuhan untuk kecukupan kita, keberlangsungan hidup kita. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kisah orang Samaria yang tahu berterima kasih. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, dari kisah orang Samaria yang tahu berterima kasih tadi, ada pertanyaan nih untuk kita. Sudahkah aku berterima kasih pada Tuhan? Ayo, kita ingat-ingat kembali apakah kita sudah rajin berdoa untuk mengucapkan syukur dan terima kasih pada Tuhan. Nah, untuk diingat ya, imanmu telah menyelamatkanmu seperti orang Samaria tadi. Dia tidak lupa untuk berterima kasih pada Tuhan, sehingga imannya lah yang menyelamatkan dia, sehingga ia sembuh. Nah, dari pelajaran hari ini ada beberapa catatan dan poin-poin yang bisa kita simak bersama. Yang pertama, Tuhan itu sangat baik kepada kita. Tuhan telah melindungi, memelihara, dan menyelamatkan kita. Tuhan memberikan orang tua, guru, dan teman-teman yang baik. Selain itu, kita diberi rezeki yang cukup, diberi makan, diberi pakaian, masih bisa bersekolah, masih bisa belajar. Nah, kita sebagai umatnya, kita jangan lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan atas segala anugerahnya seperti yang dilakukan orang Samaria tadi. Oke? Mari kita berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, kalian bisa menyerapnya dengan baik ya. Yuk kita berdoa. Kita ambil sikap berdoa dengan baik. Nanti yang tulisan merah, kalian bisa mengungkapkan sendiri dalam hati ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau mencintaiku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan ayah dan ibu yang menyayangiku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberiku rezeki yang cukup. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikanku kesempatan belajar. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan kepadaku teman-teman yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, pelajaran hari ini selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.